The Fly 1986 adalah film horor fiksi ilmiah yang memadukan tragedi romantis dengan teror tubuh atau body horror yang intens. Disutradarai oleh David Cronenberg, film ini merupakan reinterpretasi modern dari film klasik tahun 1958 dengan pendekatan yang jauh lebih gelap, emosional, dan eksistensial. Kisahnya berpusat pada seorang ilmuwan jenius yang ambisius, Seth Brundle, dan kehancuran fisik serta psikologis yang ia alami akibat eksperimen ilmiah yang melampaui batas kemanusiaan. Kisahnya dimulai dengan Veronica atau Ronick Wife, seorang jurnalis sains yang bertemu Seth Brundle dalam sebuah acara ilmiah. Seth adalah ilmuwan eksentrik dan tertutup yang telah mengasingkan diri dari dunia luar demi menyelesaikan proyek terbesarnya, yaitu sebuah mesin teleportasi yang mampu memindahkan benda hidup dari satu tempat ke tempat lain. Ia mengajak Veronica ke laboratorium pribadinya, tempat ia menunjukkan dua mesin teleportasi yang disebut PODs. Awalnya, eksperimen Seth hanya berhasil pada benda mati. Ia mengalami kegagalan berulang karena mesin tidak mampu memahami struktur biologis makhluk hidup. Meski demikian, Veronica terkesan dengan kecerdasan dan semangat Seth. Hubungan profesional mereka perlahan berubah menjadi hubungan romantis. Veronica mulai mendokumentasikan perkembangan penelitian Seth, sementara Seth menemukan kepercayaan diri dan kehangatan emosional yang sebelumnya tidak ia miliki. Terobosan terjadi ketika Seth menyadari bahwa masalah utama teleportasi adalah kurangnya pemahaman mesin terhadap daging hidup. Ia memprogram ulang sistem dengan konsep integrasi tubuh, memungkinkan mesin membaca dan merekonstruksi jaringan biologis. Eksperimen pada hewan akhirnya berhasil. Seekor babun berhasil diteleportasi hidup-hidup, menandai pencapaian ilmiah yang luar biasa. Kesuksesan ini membuat Seth merasa euforia, bahkan sombong. Namun, di balik kegembiraannya, tersimpan kecemburuan dan rasa tidak aman terhadap masa lalu Veronica, khususnya hubungannya dengan mantan kekasihnya, Statis Borans, yang juga atasan Veronica. Dalam keadaan mabuk dan emosional, Seth membuat keputusan fatal. Ia memutuskan untuk menguji mesin teleportasi pada dirinya sendiri tanpa sepengetahuan Veronica. Tanpa disadari Seth, seekor lalat masuk ke dalam pod teleportasi bersamanya. Mesin yang tidak mampu membedakan dua organisme hidup sekaligus menggabungkan DNA Seth dengan DNA lalat tersebut. Teleportasi berhasil secara teknis dan Seth keluar dari pod tanpa luka atau tanda bahaya yang jelas. Ia bahkan merasa lebih kuat, lebih berenergi dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Pada awalnya, perubahan yang dialami Seth tampak positif. Ia memiliki stamina luar biasa, kekuatan fisik meningkat, dan dorongan seksual yang tak terkendali. Seth menganggap transformasi ini sebagai evolusi manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Veronica mulai merasakan kejanggalan. Sikap Seth menjadi agresif, emosinya tidak stabil, dan perilakunya semakin tidak manusiawi. Perubahan fisik Seth perlahan mulai muncul. Tubuhnya mulai rusak, kuku-kukunya terlepas, giginya rontok, dan luka-luka aneh muncul di kulitnya. Ia menyimpan bagian tubuh yang rusak dalam lemari sebagai bukti metamorfosis. Seth menyadari kebenaran mengerikan melalui analisis komputer. Dirinya secara perlahan berubah menjadi makhluk setengah manusia, setengah lalat, yang ia sebut sebagai Brundlefly. Transformasi ini bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Berkepribadian Seth semakin tergerus. Ia kehilangan empati, kesabaran, dan kendali diri. Obsesi ilmiah bercampur dengan naluri serangga. Ia mulai memandang manusia lain sebagai makhluk inferior. Veronica yang masih mencintainya terjebak antara rasa kasihan, cinta, dan ketakutan. Konflik semakin memuncak ketika Veronica mengetahui bahwa ia hamil. Ia tidak yakin apakah janin tersebut manusia atau hasil mutasi genetik. Ketakutan ini membuatnya mencoba meninggalkan Seth. Namun Seth yang semakin kehilangan kemanusiaannya berusaha mengendalikan situasi dengan cara ekstrim. Ia berencana menggunakan mesin teleportasi untuk menggabungkan dirinya dengan Veronica dan bayi yang dikandungnya, berharap bisa menstabilkan genetiknya melalui fusi keluarga. Veronica melarikan diri dan meminta bantuan Statis. Namun Seth yang kini hampir sepenuhnya berubah menjadi Brundlefly menculik Veronica dan memaksanya kembali ke laboratorium. Dalam kondisi tubuh yang telah hancur, wajah terdistorsi dan organ tubuh yang tak lagi menyerupai manusia, Seth tetap mempertahankan kesadaran akan penderitaannya. Di balik wujud mengerikan itu, ia masih menyadari bahwa dirinya sedang sekarat. Upaya teleportasi terakhir berakhir dengan tragedi. Mesin rusak dan Seth justru menyatu dengan struktur mekanis pod itu sendiri. Ia menjadi makhluk hibrida antara manusia, lalat, dan mesin. Dalam kondisi yang sangat menyakitkan, makhluk tersebut masih menyimpan kesadaran Seth. Ia memohon untuk
diakhiri hidupnya. Dengan air mata dan keputusasaan, Veronica mengambil senjata dan menembak makhluk tersebut, mengakhiri penderitaan Seth. Adegan ini menjadi klimaks emosional yang menyayat hati, menegaskan bahwa The Fly bukan hanya film horor melainkan tragedi tentang kehilangan, cinta, dan konsekuensi dari ambisi tanpa batas. The Fly 1986 menggambarkan horor bukan sebagai ancaman eksternal semata, melainkan sebagai proses kehancuran dari dalam tubuh manusia. Transformasi Seth adalah metafora yang kuat tentang penyakit, penuaan, ketergantungan, dan ketakutan akan kehilangan identitas diri. David Cronenberg menggunakan body horror untuk mengeksplorasi tema eksistensial, menjadikan film ini lebih dari sekedar kisah ilmuwan gagal. Dengan penampilan luar biasa Jeff Goldblum sebagai Seth dan Geena Davis sebagai Veronica, film ini berhasil menghadirkan emosi yang mendalam di balik visual yang mengerikan. The Fly kini dikenang sebagai salah satu film horor fiksi ilmiah terbaik sepanjang masa, sebuah kisah tragis tentang manusia yang berusaha menjadi lebih dari dirinya, namun justru kehilangan segalanya.